Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Pak Arif. Ya, gimana perasaan hari ini? Ya, sudah selesai observasi? Alhamdulillah baik dan sudah senang Pak, sudah lega. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu ya berbicara dengan saya. Saya ingin membahas tadi hasil observasi yang telah Bu Anissa lakukan tadi dengan Pak Sofyandi. Bagaimana Bu Anissa menilai performa observasi atau keterampilan kucing tadi? Menurut saya coaching yang saya lakukan sudah baik Pak, karena sudah sesuai dengan alur tirta. Saya juga sudah menerapkan kompetensi-kompetensi coaching yang ada. Apa yang membuat Bu Anissa merasa demikian? Karena tadi saya sudah mempraktikkan keterampilan present, hadir penuh. Saya juga mendengarkan dengan aktif dan saya sudah mulai menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot dan bermakna, Pak. Ya, sangat bagus sekali Bu Anissa. Jadi boleh saya berbagi hasil pengamatan saya tadi kepada Bu Anissa? Boleh Pak, monggo silakan. Ya, saya tadi melihat observasi Bu Anissa dengan Pak Sofyandi ya sangat baik sekali dari present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif ya, secara baik dan juga sudah melakukan pertanyaan yang berbobot atau bermakna ya sudah jauh lebih baik lagi seperti itu Bu Anissa. Yang katanya Bu Anissa tadi waktu praobservasi ya pertanyaan yang berbobot ini yang kurang dari Bu Anissa, tapi ya saya lihat dengan Pak Sofyandi sudah lumayan bagus seperti itu. Terima kasih ya Pak atas umpan baliknya, saya sangat senang sekali. Ya, itu ya Bu Anissa. Namun begini Bu Anissa, ada ya part-part yang waktu Bu Anissa bertanya kepada Pak Sofyandi itu masih ada yang menggunakan kalimat ya kira-kira yang seharusnya harus ya dihindari gitu ya. Biasanya dalam standar pertanyaan itu ya kita bisa menggunakan ya 5 W atau 1 hari itu ya Bu Anissa. Atau ya bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada Pak Sofyandi seperti itu. Bagaimana pandangan Ibu Anissa mengenai hal tersebut? Pandangan saya memang tadi saya dalam coaching dengan Pak Sofyandi itu masih beberapa kali saya mengatakan kata kira-kira dan masih berpikir ya Pak ya. Saya sangat menerima masukan dari Pak Arif kepada saya. Mudah-mudahan saya dapat memperbaiki kompetensi saya itu di kemudian hari Pak. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa langkah yang Bu Anissa lakukan atau ambil untuk meningkatkan keterampilan kucing pada hari ini? Ya, langkah-langkahnya tentunya saya akan terus berlatih untuk meningkatkan kompetensi saya itu Pak. Tentunya saya akan terus menggali lagi beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya terus akan berusaha belajar lagi, berlatih coaching terus-menerus Pak, hingga saya kompetensi saya itu terus meningkat. Itu langkah yang sangat baik yang Bu Anissa lakukan ya. Saya akan catat ya Bu Anissa hasil observasi kali ini dalam form supervisi akademik. Nah, ini pertanyaan terakhir kepada Bu Anissa. Apa yang Bu Anissa peroleh dari keterampilan coaching kali ini? Dari keterampilan coaching kali ini saya sangat memperoleh banyak manfaat, terutama karena bimbingan dari Pak Arif. Saya mulai lebih percaya diri lagi dalam melaksanakan coaching. Saya sudah mampu meningkatkan kompetensi saya sedikit demi sedikit tadi tentang memberikan pertanyaan berbobot itu Pak. Baik Bu Anissa, ya, demikian ya penilaian saya untuk Bu Anissa. Semoga kita bertemu kembali ya, dalam supervisi berikutnya yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Arif bimbingannya. Ya, Bu Anissa, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu di jeda. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sofyandi. Pagi Bu Anissa. Seperti yang sudah Pak Sofyandi kemarin bilang ke saya bahwa hari ini kita akan
berbincang-bincang ya, ngobrol santai. Katanya Pak Sofendi kan ingin ada yang dibicarakan dengan saya. Nah, Pak Sofendi, apa yang ingin Pak Sofendi bicarakan dengan saya? Tujuannya kemarin itu ingin bertemu saya itu apa? Jadi gini, Bu Anissa, saya kan mengajar pendidikan agama Islam nih, ya. Ya. Di dalam pendidikan agama Islam itu juga ada pelajaran tentang adab terhadap guru, sikap yang baik terhadap guru dan juga orang tua. Nah, yang saya sayangkan, yang saya sesalkan, para murid yang sudah lulus atau alumni, Bu, ini ketika bertemu dengan guru, bukan hanya dengan saya, bukan juga guru yang lain, itu sepertinya sudah mulai berkurang, Bu, rasa hormatnya. Paling tidaklah mengucapkan assalamualaikum, mengucapkan salam, ataupun paling tidak mengangguk lah, Bu. Nah, ini tidak. Ini bahkan sama sekali tidak menghiraukan, bahkan tidak menoleh gitu loh, Bu. Nah, seperti itu yang sedang saya alami dalam keseharian. Oke, jadi Pak Sofendi ini merasa bahwa alumni dari murid-muridnya Pak Sofendi ini sekarang sudah berkurang rasa hormatnya, seperti itu ya, atau bahkan sudah tidak hormat lagi lah ya kepada gurunya. Hal apa dari siswa-siswa ini, jadi perilaku apa dari siswa-siswa alumni ini sehingga membuat Pak Sofendi ini berkesimpulan demikian, Pak? Yang saya alami sendiri nih, Bu, ketika bertemu di jalan ataupun ketika di luar jam sekolah, jadi yang dulu biasanya itu sikap hormatnya ketika sekolah masih penuh ya dengan mengucapkan salam, kali ini tidak lagi. Mungkin anggapan saya karena sudah lulus mungkin ya, Bu, sehingga tidak lagi menganggap bahwa oh itu bukan guru saya lagi, mungkin seperti itu anggapan saya. Selain karena tadi ketika berjumpa tidak mengucapkan salam lagi ketika lewat di jalan, apakah ada perilaku-perilaku lain yang menjadi indikator bahwa menurut, sehingga menyimpulkan, Pak Sofendi ini menyimpulkan bahwa alumni-alumni ini tidak menghormati lagi selain karena tidak bertemu tadi di jalan? Oh, jadi gini, suatu hari pernah, Bu, saya itu sedang ada kerja lembur ya, Bu, di sekolah Ya. sampai larut malam. Nah, tiba-tiba ternyata ada terjadi listrik padam, Bu. Saya kira memang pada pemadaman itu dari pusat, dari PLN. Ternyata tidak. Dan keesokan harinya, beberapa hari dari itu, ada laporan bahwa ketika saya melembur tadi, itu ada seorang anak yang sengaja untuk mematikan saluran listriknya itu. Memang sengaja untuk karena bilang salah satu di antara mereka, ayo kita ganggu Pak Sofian yuk, begitu, Bu. Nah, seperti itu, sampai ada seperti itu, Bu. Jadi sempat juga listriknya dipadamkan Ya. ya Pak, untuk mengganggu Pak Sofian ini. Iya, betul. Sampai sejauh itu anak-anak yang saya anggap sebagai kurang menghormati lagi lah, Bu. Apakah Pak Sofendi menerima informasi ini dari orang-orang sekitar sekolah? Nah, itu kebetulan ada suatu kejadian di satu kelas itu acak-acakan suatu hari, Bu. Nah, keesokan harinya kelas tersebut kemudian didapati oleh kelas tersebut, oh acak-acakan, kursinya juga ditengkurapkan, pokoknya acak-acakan lah, Bu. Nah, itu kemudian kelas tersebut melaporkan pada guru. Nah, kemudian setelah ditanyakan kepada semua murid yang ada di sekolah, ada yang mengaku, ada yang melaporkan bahwa tadi malam ada anak ini. Nah, baru itu kemudian
diurus. Nah setelah diurus juga ternyata ada kaitannya dengan yang tadi Bu, dengan yang mematikan. Pemadaman itu. Nah, anak tersebut juga yang melakukan itu, melakukan proses mengacak-acakan tadi. Apakah dari beberapa alumni dari sekolah Pak Sofiandi ini berapa persen kira-kira? Sedikit ya Bu, ya tidak terlalu banyak, paling sekitar 5% lah Bu. Dari alumni-alumni yang Alumni ada. yang ada, tidak sampai, mungkin tidak sampai 5% Bu. Hanya segelintir orang saja, anak saja. Menurut Pak Sofiandi, kenapa kira-kira ini kok anak ini nih bisa sampai melakukan hal tersebut yang tadi Pak, kurang sopan istilahnya terhadap guru dan lingkungan sekolah ya Pak ya? Mungkin ya Bu, menurut saya waktu ketika saya mengajar mereka dulu, mungkin saya terlalu keras pada mereka, sehingga mereka mungkin ada sedikit rasa dendam mungkin ya Bu. Ketika sudah mereka lulus, sekarang sudah lulus, saya bukan lagi gurunya mereka, tidak menganggap begitu mereka, sehingga mereka mungkin melakukan hal yang seenaknya. Jadi Pak Sofiandi bisa menarik kesimpulan sementara ya Pak ya. Jadi berkaca pada pengalaman pembelajaran yang telah Pak Sofiandi lakukan gitu. Pak Sofiandi mengambil kesimpulan demikian. Apakah Pak Sofiandi ini sudah menanyakan kepada orang tua yang bersangkutan, sudah istilahnya berbicara dari hati ke hati, kenapa kok sekarang anak tersebut ini bertingkah laku demikian? Saya ketika ada kejadian tersebut, saya langsung panggil yang bersangkutan, anak tersebut, dan juga orang tuanya langsung. Saya langsung panggil ke kantor dan kami langsung adakan sidang, dan ternyata jawaban mereka agak lumayan sedikit berbeda dari anggapan saya. Ternyata mereka melakukan tersebut hanya sekedar iseng saja ternyata gitu lah Bu, tidak bukan berniat yang lain, hanya iseng gitu katanya. Terkesan iseng saja, tidak ada hal yang lain. Jadi hanya karena iseng gitu Iseng ya Pak saja, ya. ini iseng saja. Terus dengan mengetahui adanya keisengan-keisengan ini nih, kira-kira langkah apa yang akan Pak Sofian diambil ke depannya? Jadi menurut saya mungkin saya berusaha untuk mendekati orang tuanya, dan orang tuanya saya akan berikan juga masukan ya, bagaimana supaya anak tersebut tetap menghormati guru gitu, agar tetap menjadi seorang anak yang soleha. Salah satunya indikatornya adalah menghormati guru. Jadi seperti itu. Kalau memang dari orang tua mampu, nanti kan bisalah untuk merubah sikap anak tersebut. Jadi paling tidak dari orang tuanya ya yang saya sampaikan hal ini gitu. Selain berbicara dengan orang tua, langkah apa lagi yang akan Pak Sofian diambil, misalnya dengan tempat mereka bersekolah saat ini? Nah ini juga ya, juga bisa dilaksanakan Bu. Sekarang anak-anak tersebut sudah pindah sekolah, artinya sudah sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Mungkin saya akan bekerja sama dengan guru konseling, karena sekarang di tingkat SMP sudah ada guru konseling kan Bu. Mungkin saya akan sampaikan kepada guru konselingnya bagaimana untuk penanganan si anak ini ke depannya gitu Bu. Berarti selain dengan orang tua, Pak Sofiandi juga akan mengambil langkah kerjasama dengan guru konseling pada khususnya ya Pak ya, di sekolah tempat mereka saat ini. Nah, ini kira-kira Pak Sofiandi kapan akan memulai langkah ini Pak? Sebetulnya ini tidak terlalu buru-buru sih Bu ya. Bisa dilaksanakan, tidak harus besok, bisa minggu depan
atau nanti ketika sudah pergantian semester, Bu. Karena sini sudah mendekati ujian, mungkin lagi sibuk-sibuknya nanti setelah awal semester mungkin. Oke, jadi Pak Sofiendi akan mengambil langkah ketika anak-anak tersebut sudah selesai ujian ya Pak ya? Ya, Oke, jadi komitmennya Pak Sofiendi yang diharapkan dengan ada ini nih, berarti Pak Sofiendi akan melaksanakan di semester 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 2. 2 nanti, Bu. Iya, semester 2. Dalam melaksanakan komitmen-komitmen yang sudah Pak Sofiendi rencanakan ini, siapa yang menurut Pak Sofiendi dapat membantu berjalannya langkah-langkah yang akan Pak Sofiendi ambil ini? Yang tadi saya sampaikan, guru BK-nya ya Bu ya. Ya. Guru BK-nya yang pertama, yang kedua juga saya bisa minta bantuan kepada kepala sekolah untuk menjembatani kepada sekolah yang bersangkutan. Selain kepala sekolah dengan guru BK, Mungkin juga orang tua, Bu. Orang tuanya juga bisa saya minta bantuan. harapan Pak Sofiendi untuk keberlangsungan rencana-rencana Pak Sofiendi ini untuk anak-anak alumni Pak Sofiendi ini apa? Nah, harapan saya dengan adanya nanti proses dari kerjasama yang saya maksudkan tadi, itu supaya anak sudah mulai kembali lagi sadar bahwa adanya anak-anak dan sudah seperti sekarang itu bukanlah secara instan tapi melalui proses, dan mereka juga tidak hanya sekedar ilmu yang harus dijalankan tapi juga perlu adanya tingkah laku yang baik. Salah satunya yaitu dengan cara menghormati guru gitu. Itu yang saya inginkan. Baiklah Pak Sofiendi, saya kira untuk coaching kali ini cukup ya Pak Sofiendi ya. Semoga Pak Sofiendi mampu dan berhasil melaksanakan rencana-rencana tadi untuk mengatasi problem yang ada. Terima kasih atas waktunya Pak Sofiendi. Ya, terima kasih juga Bu Anissa sudah membantu saya. Ya, selamat pagi. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bu Anissa. Selamat pagi Pak Arif. Ya, apa kabar yang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Arif. Pak Arif sendiri bagaimana kabarnya? Ya, seperti saat ini yang Ibu Anissa lihat ya, kabarnya saya itu sangat baik sekali. Nah, gini Bu Anissa, pada pertemuan kali ini saya ingin membicarakan mengenai keterampilan coaching Bu Anissa nanti. Ya, Ya. Nah, saya ingin memberi dukungan kepada Bu Anissa secara penuh seperti itu. Jadi apa yang mungkin Bu Anissa pelajari nanti atau yang tidak diketahui ya mungkin saya bisa bantu. Mungkin apa yang bisa saya bantu Bu Anissa? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari Pak Arif. Kebetulan saya ini ingin sekali meningkatkan kompetensi saya dalam coaching tentunya Pak. Baik itu kompetensi presence atau kehadiran penuh, terus mengajukan pertanyaan berbobot, dan salah satunya juga mendengarkan aktif Pak, mendengarkan aktif seperti itu. Nah, kan memang kunci dari coaching itu kan memang betul ya, ada 3 yang Bu Anissa tadi. Jadi ada kemampuan present atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot. Mungkin Ya, dari ketiga itu bagian mana yang mungkin yang merasa Bu Anissa itu kurang seperti itu ya, atau yang perlu difokuskan dalam observasi ini? Baik Pak Arif, dari ketiga kompetensi itu saya masih kesulitan atau saya ingin memfokuskan gitu Pak pada pemberian pertanyaan bermakna atau berbobot Pak Arif.
Oh, begitu. Jadi pertanyaan berbobot atau bermakna. Jadi apakah Bu Anissa sudah bisa istilahnya ya menulis apa saja yang akan ditanyakan kepada Kukti tadi? Mungkin kan yang pertanyaan berbobot itu kan ya. Nah, kan kita harus menimpali. Jadi mungkin ini harusnya pertanyaannya seperti ini. Jadi nanti kan itu kan dari mendengarkan kita aktif, kita bisa mengajukan pertanyaan yang bermakna seperti itu ya. Nah, kita harus menjauhi kata-kata ya seperti kira-kira seperti ya, atau mengapa. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya menghakimi skripsi itu ya Bu Anissa. Baik, terima kasih Pak Aris. Ya ini sekarang menurut Bu Anissa sekarang keterampilan yang mana yang lebih dipahami? Tadi kan yang paling sulit, yang paling dipahami, yang paling gampang Bu Anissa rasa dari ketiga keterampilan tadi. Kalau yang paling saya pahami itu ya keterampilan yang kehadiran penuh itu Pak. Gitu ya. Ya itu memang lumayan lebih gampang ya ketimbang mendengarkan aktif kadang kita tidak fokus dengan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Sekarang apa harapan Ibu Anissa dalam observasi kali ini? Karena saya ini. Kalau untuk diri saya pribadi Pak, saya tentu saja sangat berharap bahwa kompetensi saya dalam coaching ini meningkat Pak. Terutama yaitu tadi dalam memberikan pertanyaan yang bermakna. Kalau untuk coaching saya nanti ketika saya mengadakan coaching, harapannya adalah coaching saya itu mampu mendapatkan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapinya secara mandiri gitu Pak. Jadi dengan bantuan saya harap coach saya itu secara aktif mampu menemukan sendiri tanpa saya beri solusi dari saya. Ya, semoga harapan Bu Anissa seperti itu ya, Bapak doakan seperti itu. Ini Bu Anissa, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari observasi kita. Saya kira untuk saat ini belum ada Pak. Namun besar harapan saya ketika saya mengalami kesulitan dalam proses coaching, maka saya bisa berdiskusi lagi dengan Pak Aris. Ya udah Bu Anissa, saya rasa cukup. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.